Andai akulah Don Juan, miliki segalanya yang aku impikan, bagai seorang raja di dalam surga. Andai aku seorang raja, ku ingin nikmati kemewahan dunia, ku bangun istana, tempat singgah sana. Mungkinkah ini semuanya hanya mimpi indah, tapi ku ingin semua nyata. Walau ini hanya cerita yang menemani bunga tidur di hidupku. Pak, es manis satu ya. Halo, aku lagi luncah ini. Wah, cepet banget kayak film Dono. Alah, gitu aja nggak ngerti. Luncah itu makan siang, kayak orang-orang bilang gitu loh. Masa mau jadi orang kampung terus? Iya. Oke. Halo Bu. Aduh, nyon sewu Bu. Nanti sore saya nggak bisa ngojek ya Bu. Ada acara keluarga. Nggih, nyon sewu nggih Bu. Nggih, matur suwun. Mas, Bang ojek ya? Emangnya kenapa Mas? Kebetulan dong. Saya itu paling nggak percaya sama kebetulan Mas. Enggak, soalnya pasti tukang ojek tahu biasanya. Oh pastinya. Urusan dapur orang juga pasti tahu. Mas tahu hotel yang murah di sini di mana? Dari Jakarta ya Mas? Iya, saya dari Jakarta. Oh, tempat penginapan yang enak itu Mas, di Sosrawijayan. Ya Mas. Ya Bu, pulang Bu. Ya Bu, saya pulang sekarang ya Bu. Ini matur suwun Bu. Mas, biro Mas. Wah, belum makan. Mas, kan ya? Mas, bisa anterin saya nggak? Waduh, nggak bisa Mas. Mohon maaf Mas. Saya disuruh pulang sama ibu saya Mas. Tapi Mas ini Mas. Bentar Mas, bentar. Aduh, lah ini Mas, monggo. Ini kartu nama saya Mas. Nah, kalau next time Mas butuh saya, silakan telepon, SMS atau miss call aja Mas. Monggo Mas. Makasih ya. Wih, lagi. Monggo Mas. Kaya banget tukang ojek zaman sekarang. Kartu nama segala. Berapa Mas? Aduh,
Lu gimana sih? Masa jalan gede gini bisa nabrak? Lagian kamu jalan ngeliat kanan kiri. Lo nggak apa-apa? Sakit. Gue juga sakit nih pinggangnya. Aku pantatnya. Ih, malah ketawa lagi. Iya gimana gue mau nolongin lo kalau pantat lo yang sakit? Jangan kurang ajar ya. Kamu orang Jakarta ya? Kok lo tahu sih? Ya tahu ngomongnya lo gue. Gue lagi cari penginapan murah di daerah sini. Lo tahu Sastra Wijaya di mana? Aduh maaf ya, aku buru-buru soalnya. Tunggu dulu dong. Kalau orang ditabrak tuh dapat kompensasi, ganti rugi. Ini masih hidup juga. Ya tapi pinggang gue sakit nih, aduh kayak patah lagi. Ya aku pantatnya lebih bahaya lagi dong. Ya udah, gini aja deh sebagai ganti ruginya. Lo temenin gue cari penginapan murah gimana? Aduh, nggak bisa, aku buru-buru udah ditungguin orang ya. Ya udah gue tungguin sampai urusan lo selesai, baru selesai itu lo anterin gue ya. Nggak bisa, aku mesti kerja soalnya. Ya udah gue tunggu lo sampai pulang kerja kalau gitu. Ya udah deh. Ya udah, yuk naik. Emang bisa naik sepeda? Dari gue brojol juga udah naik sepeda. Pegang. Yuk. Aduh, enggak. Nggak enak. Kamu kerja di bidang apa? Aku cuma kuli. Orang kerja juga namanya kuli, cuma yang bedain statusnya aja. Ada majikan, ada siang. Kamu ngapain ke Jogja? Aku ada urusan ke Desa Kasongan. Oh, Kamu tahu nggak Desa Kasongan di mana? kayaknya semua orang tahu deh Desa Kasongan. Iya, itu kan sama terkenalnya sama Malioboro. Kok aku belum pernah denger? Ya orang Jakarta taunya kan cuma Monas sama Ancol aja kan. Itu tasnya. Toko keramik ya? Gerabah. Oh, toko gerabah. Oh iya, Desa Kasongan tuh tempat pengrajin gerabah ya? Ya udah, kamu tunggu di sini aja kalau kamu mau ya. Aku sudah bilang, lebih baik kamu naik motor aja. Nggak apa-apa kok, Mas. Siapa dia? Sorry kalau dia jadi telat. Itu semua gara-gara gue. Tadi dia nggak sengaja nabrak gue di jalan. Oh, ya sudah. Ayo, Tunggu, gue gimana? Udah, kamu tunggu aja deh. nunggu. Kamu mau dia nunggu? Urusan kalian belum selesai. Oh, ada yang meminta ganti rugi. Oh, enggak. Gue cuma mau minta dia nganterin gue doang kok. Nganterin kemana? Cari penginapan yang murah deket-deket sini. Gini, Bung. Saya kasih Anda duit, Anda pergi dari sini. Sorry, men. Tapi ini bukan masalah duit. Tapi ini masalah kesepakatan gue berdua sama dia. Udah, kamu tunggu aja ya. Aku nggak mau dia di sini. Aku mau dia pergi. Tunggu dulu dong, bro. Bro, hey, jangan so akrab. Saya tuh pacarnya dia. Ya udah nggak apa-apa. Cuman kalau emang udah janji harus dibayar dong. Janji apa lagi? Jadi kalau gitu gue ngomong sama bosnya aja deh. Saya bosnya. Ayo masuk. Ayo, gue tetap nunggu di sini ya. Selamat bekerja. Sun Mas. Kamu tadi Mas? Sun Mas Bro. Ya Mas. Halo. Gue lagi ada di depan toko gerabah nih. Lo bisa jemput gue nggak? Wah, saya lagi sibuk ya Mas. Aduh, pokoknya lo gue tunggu di sini ya. Oh pasti Mas, pasti. Pasti saya jemput. Tapi saya lagi pesan makanan Mas. Delivery order. Boy. Pak Ojek yang belum order ya. Oke Mas Bro, nanti saya telepon Mas Bro. Oke Bro. Apa meneh please bosomu lho. Order bro meneh. Apa kuwi bro. Melu-melu wae. Hei, bro itu artinya friend. Friendlismo.
gitu loh. Wes, aku tak boleh ya. Apa? Ojek babo-babo, walah. Bayangmu. Bukles, Kles, sini. Sorry Mas Bro, nunggu lama ya? Udah ngimpi ke bulan gue. Lo kok bisa di sini? Ya, tadi gue tabrakan. Tabrak sama sepeda. Wah keren. Orang itu yang ada ditabrak mobil. Ini kok malah ditabrak sepeda. Ayo Mas Bro. Tunggu, ntar dulu. Gue mesti pamit sama orang di dalam. Kamu siapa Mas Bro? Katanya turis. Sama yang nabrak gue. Permisi. Permisi. Ada apa, Mas? Gue cuma mau pamit doang sama dia. Pamit sama siapa? Sama saya juga bisa. Gue cuma pengen ngomong sebentar kok. Ngomong apa lagi? Mas, udah mas, nggak apa-apa, paling cuma sebentar doang ya. Udah. Pacar lu galak banget ya. Mau jadi suami lu. Kasian lu nanti. Kok lu malah nyengir sih? Enak banget ya komentarinnya. Ya kadang-kadang jujur emang pahit lagi. Kita kenalan dulu dong. Nama gue Rangga. Rindu. Rindu! Di belakang masih banyak kerjaan. Iya mas. Udah sana. Aku pasti bakal rinduin kamu. Kamu ngaco. Jaga diri kamu baik-baik. Ya udah sana kita. Ayo kita kemon. Andai akulah Don Juan, miliki segalanya yang aku impikan. Wah. Enek sing lagi bal-balan. Siapa itu main nih? Wah, Ninas Fernandes main nih. Kenal aku. Please. Hotel mewah gini kok harganya murah banget ya? Di sini hotel memang murah-murah, Mas. Mau yang lebih murah lagi, Mas Bro. Bentar, Mas Bro. Lah, di sana itu murah, Mas. Di sini juga murah. Apalagi yang ini lebih murah. Kalau misalkan mau cari makanan enak dan murah di sini mana? Makanan enak dan murah. Sebentar, Mas Bro. Udah, lu jangan bilang ada di sana lagi. Kalau makanan enak dan murah itu, Mas, adanya malam, Mas. Nah, jadi semuanya itu ada. Oh ya, tadi ojeknya berapa? Rp5.000 saja, Mas. 5.000. Kemana, Mas? Justru kebalikan. Ya, kerja itu bukan hanya kerja, Mas. Tapi timbang ibadah. Jadi kita dapat duitnya itu berkah dan barokah, Mas. Hidup nggak stres. Gitu ya? Iya, Mas. Ya, saya bisa aja minta 50.000. Tapi Masnya pasti nawar saya, toh. Jadi saya kasih harga yang kira-kira Mas nggak nawar lagi. Ya udah, kalau gitu nanti malam lo jemput gue lagi ya. Oke, Mas Bro.
Namanya Mas siapa tuh? Gue Rangga. Muklis Adipati. Makasih, Klis. Sama-sama, Mas. Makasih ya, Mas. Mas, gak lihat kita lagi makan apa? Ganggu orang pacaran aja. Aku nih masih khawatir kalau cara kamu itu udah berubah. Emangnya aku mesti gimana kalau bergaul sama orang? Aku kan nggak enak kalau nggak ramah sama orang, kalau orang itu tuh nggak ada masalah sama aku. Tapi aku nggak suka cara kamu itu bergaul sama anak Jakarta seperti hadis yang itu. Maksud lo gue? Ya, kamu. Lo tenang aja lagi, men. Gue orang baik-baik kok. Gak usah so akrab deh. Ya enggak, gue kasihan aja lihat Rindu. Kayaknya lo terlalu ngebatasin pergaulannya dia. Rindu, sudah kita pulang. Ibumu menunggu. Ntar dulu, Mas. Aku kan belum selesai. Kita lanjutkan di restoran aja. Gak betah aku di sini. Kok buru-buru amat sih, Mas? Rangga kan cuma mau makan doang. Tuh, dia bener tuh. Gue cuma makan doang di sini. Nggak ada urusan sama kalian. Alah. Ayo. Hati-hati ya kalau ada apa-apa telepon gue. Ayo. Nomor telepon lo berapa? Mas. Mau nanya-nanya enggak? Tempat-tempat apa gitu? Nah, kalau ke sana itu Malioboro, Mas. Iya, Budayatri itu alamatnya sini, lewat sini, Mas. Oh, Mas. Tenang aja, aku hafal, Mas. Oh. Lo yakin nih rumahnya? Yakin, Mas? Wong tadi dia bilang ini rumahnya kok. Udah, Mas, masuk aja. Saya tunggu di sini. Oke, sebentar ya. Ya, Mas, Bro. Permisi. Permisi. Monggo, monggo. Ini benar dengan Ibu Gayatri? Betul, Pak. Saya Rangga dari Jakarta. Saya diutus sama Bang, Bu. Iya, monggo, monggo. Silakan duduk. Terima kasih. Maaf, Pak. Ini saya habis sakit, jadi masih lemes. Oh, justru saya yang minta maaf, Bu. Begini, saya datang ke sini diutus sama Bang untuk menagih sisa utang Ibu yang belum terbayar. Ini rinciannya. Bapak baru ya kerja di bank? Sebenarnya udah beberapa lama. Cuman saya baru aja diutus untuk keluar kota. Ini utang Ibu yang udah 5 tahun belum terbayar ya? Iya, betul, Pak. Ini sisa hutang saya waktu masih di Jakarta. Tapi maaf, Pak, saya minta waktu beberapa hari ya untuk membicarakan ini dengan keluarga. Nggak apa-apa kok, Bu. Saya juga punya banyak waktu diberikan sama Bangnya. Maaf loh, ini nggak ada yang membuatkan minum, soalnya semua ada di belakang. Nggak apa-apa, Bu. Saya langsung permisi aja. Oh iya, ini kartu nama saya. Dan di situ ada nomor telepon saya. Oh, iya. Kalau memang Ibu sudah siap, Ibu tinggal hubungi saya aja. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya permisi. Iya, Pak. Terima kasih.
kita makan dulu yuk. Mas, harusnya Mas itu neraktir cewek, bukannya malah neraktir aku. Ya ceweknya nggak ada. Loh, yang nabrak sampai kemarin itu cewek loh. Cantik gak Mas? Cantik sih. Nah, tapi dia udah punya pacar. Alah, baru pacaran Mas, belum nikah. Masih bisa berubah Mas, senang aja. Oh iya, lu belum nikah? Alhamdulillah, belum. Kalau malah bersyukur sih, aneh deh lo. Memang belum dikasih jodoh aja Mas. Dulu aku pernah pacaran sama cewek, tapi cewekku malah nikah sama orang lain Mas. Asem. Oh iya, nanti habis selesai makan, lo anterin gua ke toko gerabah itu ya? Ketemu cewek itu? Iya, dia cantik sih ya. Orang Jogja memang cantik Mas. Namanya dia Rindu. Mas langsung suka ya? Enggak, bukannya gitu. Habis di sini kan gue cuma kenal sama lo sama dia doang. Ya, kalau misalkan gue jalan-jalan sama lo terus, kapan waktu lo buat nyari duit nih? Nah. Jarang ada yang mau bergaul sama saya Mas. Cuma tukang ojek. Makanya saya senang banget. Mas itu mau bergaul sama saya. Tancap! Yuk! Weh, yakin Mas Bro? Nanti kesasar ndak? Enggak, lagian gue juga sekalian cari biar tahu jalan daerah sini. Terus gue mau minta bantuan sama Rindu. Oke lah kalau begitu. Kalau butuh bantuan, call me Mas Bro. Siap. Mas, salam buat Rindu dari Muklis. Salam bersama Cah Jogja. Oke Mas Bro. Makasih. Ya Mas Bro. Mbak, si Rindu tuh kalau datang selalu siang ya? Biasanya sih kalau jam segini udah datang. Tapi kayaknya hari ini telat nih. Oh gitu. Kalau bosnya siapa namanya? Pak Bagas. Ah, Pak Bagas. Ada nggak? Oh, ya namanya juga bos. Pasti datangnya siang lah. Kamu apa lagi sih kemari? Mau ketemu sama kamu. Mau ngapain? Nanti kalau kamu pulang kerja kita ketemuan ya. Emangnya penting? Enggak, aku cuma pengen minta temenin kamu keliling-keliling Jogja aja. Aduh, kenapa nggak minta temenin teman kamu yang tukang ojek aja sih? Dia lagi narik ojek soalnya. Ya udah kamu tungguin aja sampai selesai. Tapi kan gue pengen pergi sama lo. Aduh, Aku mau kok, biarpun aku harus ngizinin ke pacar kamu itu. aduh nanti malah jadi ribut. Aku kan cuma pengen berteman doang sama kamu. Iya, tapi kan anggapannya Mas Bagas itu kan lain. Ya, tapi dia nggak ada kan? Aduh, udah tolong ya kamu pergi ya. Ya udah kalau gitu, gue minta nomor HP lo ya. Nih, lo ketik sendiri. Oke, nanti malam kita ketemuan ya. Aku udah janji ya. Usahain dong. Ya udah kamu tolong pergi ya. Tuh kan Mas Bagas telepon. Udah kamu pergi ya. Bye. Iya Mas. Iya. Andai akulah Don Juan, miliki segalanya yang aku impikan. Alhamdulillah, akhirnya lo datang juga. Tapi aku nggak bisa lama-lama ya. Ah, 1 menit aja buat gue berarti banget bisa ketemu sama lo. Emangnya kita mau kemana? Kita makan yuk. Aduh, aku nggak bisa. Aku harus pulang, soalnya rumah aku jauh dan aku naik sepeda. Sebentar ya. Halo? Iya Mas, ini aku udah mau pulang. Iya, enggak, aku udah janjian sama siapa-siapa kok. Iya, nanti sampai rumah aku kasih tahu ya Mas ya. Iya.
Siapa tadi? Pacar lo ya? Aku harus pulang ya. Kalau emang dia peduli sama lo, kenapa dia nggak nganterin lo aja? Apalagi tadi lo bilang rumah lo jauh kan? Terus lo pulang naik sepeda lagi. Aku nggak mau ngerepotin. Ini bukan masalah ngerepotin atau siapa yang mau bikin repot. Atau siapa yang mau direpotin. Tapi ini masalah kepedulian. Nggak apa-apa, aku juga suka kok kalau naik sepeda. Gimana kalau gue nganterin lo? Pakai apa? Ya naik sepeda lo. Aduh jangan deh, soalnya di rumah aku itu daerahnya kalau udah malam itu nggak ada kendaraan. Nanti gue bisa nelfon si Muklis. Sekarang gue nganterin lo naik sepeda, nanti gue minta jemput di daerah rumah lo. Udah deh, nggak usah ya. Makasih, aku pulang dulu aja ya. Assalamualaikum. Dosa lo kalau nggak jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai malam, Tondok. Kamu pulangnya dari mana saja? Bentar, Ibu. Habis dari rumah temen, Bu. Ibu kenapa di luar sih? Nanti masuk angin loh. Ibu khawatir kalau kamu ada apa-apa di jalan. Ibu kan aku udah biasa pulang pergi, Bu. Oh iya, obatnya udah diminum belum? Sudah, Nduk. Kamu sudah ketemu Bagas belum? Udah, Bu. Katanya besok Mas Bagas mau kesini. Dia mau ngomong sendiri sama Ibu. Ya, mudah-mudahan aja dia bisa bantu ya. Iya, Bu. Yaudah kita masuk yuk. Yuk. Waalaikumsalam. Mas Bagas. Gimana kabar Bu? Sudah baikan badannya? Sudah, Mas. Sudah sehat. Ini Bu, aku bawain buah. Biar badan Ibu cepat seger. Kok repot-repot toh Mas Bagas sih? Indah Ibu, Indah. Ayo masuk-masuk yuk. Ya. Yuk. Rindu. Rindu. Ini ada Mas Bagas loh, dibikinin minum ya. Ya, Bu. Gimana kabarnya Bapak sama Ibu, Mas? Sehat kan? Alhamdulillah Bu, Bapak dan Ibu sehat-sehat saja. Oh iya Bu, bagaimana produksi gerabahnya? Saya sudah lama tidak datang kemari. Ya karena pegawainya cuma 2 orang ya sebenarnya masih kurang, Mas. Iya. Nih, Mas. Silakan diminum dulu ya, mumpung masih hangat. Iya, nanti saja. Oh iya Bu, mengenai masalah yang disampaikan Rindu ke aku mengenai peminjaman uang, aku minta maaf toh Bu, aku nggak bisa bantu. Ya Ibu kan tahu sendiri, aku ini belum gitu berhasil Bu. Kalau aku minta Bapak atau Ibu, mereka pasti nanya untuk apa. Nggak apa-apa Mas Bagas. Ibu malah jadi nggak enak bikin repot Mas Bagas. Iya, Mas. Biar nanti dicari jalan keluar yang lain lagi aja ya. Tapi gini Bu, saya bisa bayar setengah gerabah Ibu dulu. Iya.
Terima kasih Mas Bagas. Ini juga sudah membantu kok. Ayolah diminum dulu. Ibu masuk dulu ya. Makasih, Bu. Loh, kok malah ngelamun? Ini sudah jam berapa loh, Nduk? Kamu nanti telat masuk tokonya. Bu, nanti saya coba pinjam sama teman saya deh ya Bu ya. Nggak usah, Nduk. Nanti Ibu mau ke rumah Pak Demu kok. Kamu kan sudah banyak berkorban untuk keluarga ini. Kamu sudah menghilangkan masa mudamu untuk bekerja. Yang lain masih kuliah, kamu sudah sibuk cari uang. Tapi kan nggak mengurangi kebahagiaan aku, Bu. Ya udah saya berangkat dulu ya, Bu ya. Loh, kamu kok nggak bareng Bagas? Katanya dia lagi ada urusan di kota gede, Bu. Duk, apa mungkin dia itu takut sama ayah ibunya ya kalau kemari? Mungkin, Bu. Sebenarnya dia itu sukanya sama kamu tulus enggak toh? Nggak tahu, Bu. Udah saya berangkat dulu ya, Bu ya. Hati-hati ya, Duk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Aduh, kalau mau ketemu jangan di sini ya, aku nggak enak. Nanti kalau sampai Mas Bagas tahu gimana? Malahan aku mau ajak kamu jalan-jalan. Nggak mungkin bisa aku. Nanti biar gue yang izinin aja kalau gitu. Selamat pagi, Bos. Ada apa lagi Anda datang kemari? Gue cuma minta izin sama lo. Gue mau pinjam rindunya sebentar. Cuma barang yang bisa dipinjam, men. Tapi gue butuh orang yang ngerti daerah sekitar sini. Anda bisa cari beca, tukang ojek, gate, atau polisi untuk nemenin Anda. Tapi gue percaya cuma sama Rindu doang. Gini, Mas. Baru kali ini saya nemuin orang seperti Mas. Segila, Mas. Maksa orang lain ngelakuin hal yang nggak jelas. Oke, gue tahu lo pacarnya Rindu, tapi lo nggak berhak lagi ngarang-ngarang dia untuk pergi sama siapapun. Apalagi ya termasuk nemenin gue itu. Gini, Mas. Mungkin di Jakarta Anda bisa nemuin orang yang pinjam-pinjam. Tapi di sini, untuk duduk aja ada aturannya, Mas. Maaf ya, Rangga. Oh, untuk apa kamu minta maaf? Udah penting. Ayo. Pokoknya aku nggak mau kamu dekat lagi sama dia. Ya kalau itu aku nggak bisa janji ya, Mas. Aku nggak minta kamu janji. Aku hanya minta kamu jauhi dia kalau dia datang. Kalau orang nanya aja kan ya nggak apa-apa dong, Mas. Iya, semua berawal dari sapaan. Selanjutnya, disapa aja. Andai akulah Don Juan, miliki segalanya yang aku impikan. Wah, Edan. Belum jadi suami aja udah begitu aturannya. Gimana kalau udah nikah, bro? Bisa dikurung kayak ayam kamu nanti. Emangnya
Semua orang Jogja kayak gitu ya? Lo jangan samakan kayak orang dong bro. Contohnya aku. Aku ini menghargai perbedaan dan berusaha menjadi pluralis. Tapi gue tuh kasihan deh sama Rindu. Wah, kalau kasihan bro, bisa bersambung menjadi rasa yang lain. Nggak, semalam dia pulang naik sepeda sendirian. Sudah gitu kata dia jauh lagi. Oh, di sini naik sepeda biasa bro. Tapi Rindu tuh lain. Bro, ya cara memandangnya itu yang berbeda bro. Sampean itu sudah subjektif, sudah mengarah ke pribadi. Dan artinya sampean itu udah mulai khawatir. Kita sekalian makan aja. Nggak usah. Udah nggak ngerepotin kok. Lagi pula, ini jam makan siang kan? Aku ini kan cuma pelayan toko. Ya itu kan cuma status kamu aja. Apa bedanya kamu sama pegawai kantoran? Kamu makan nasi kan? Iya. Mereka juga makan nasi. Pak, nasinya 2 ya. Sama tempe ini. Nih, kamu makan dulu ya. Udah deh, stop kamu tuh nganggep kalau kamu tuh ngerepotin orang lain. Kadang-kadang kita tuh bergaul emang buat saling repotin lagi. Kamu ke Jogja dalam rangka apa? Ada kerjaan di sini. Kok kelihatannya nggak kerja? Sebenarnya kerjaan aku cuma nunggu doang. Buat apa? Nungguin kamu. Aku seneng deh kalau liatin kamu ketawa. Kenapa? Nggak tahu, perasaan aku kayak damai aja rasanya. Kok bisa gitu ya? Aku juga nggak tahu ya. Itu perasaan aku, jadi mungkin cuma aku nggak yang tahu ya. Kok kamu ngeliatinnya gitu banget sih? Aku takut aja kalau aku ngedip tiba-tiba kamu udah nggak ada di depan aku. Oh, jadi lo perajin gerabah juga ya? Iya, usaha keluarga. Tapi cuma kecil aja, soalnya nggak kuat sama modalnya. Makanya aku harus cari penghasilan tambahan dengan kerja di tokonya Mas Bagas. Kenapa lo nggak pinjam modal sama bank aja? Nggak mau terikat utang. Emangnya cowok lo itu nggak ngebantuin lo nyelesain masalah ini? Dia kan juga punya usaha sendiri, jadi dia udah sibuk duluan. Oh, jadi orang tua lo ngejalanin semuanya ini sendiri ya? Ayah udah meninggal. Cuman aku sama ibu aja jadinya yang nerusin. Maaf ya, pasti berat juga ya kan pengadilan seorang ayah. Awalnya sih kayak gitu, tapi semuanya kan harus berjalan. Lo tegar banget sih jadi orang. Kadang-kadang tuh kita harus siap menghadapi sesuatu yang nggak pernah kita pikirin. Sini biar aku yang bawa aja. Ya, nggak apa-apa. Lo tuh anak tunggal ya? Kakak aku ada di Papua berdagang. Tapi aku ketemu sama dia setahun sekali juga belum tentu. Jadi hari-hari aku jadinya cuma aku sama ibu aja. Kalau kamu sendiri gimana? Nggak ada yang bisa dibanggain kayak dari hidup aku deh. Semua orang itu kan punya jatahnya masing-masing. Kalau semuanya sukses, nanti yang jadi orang biasa siapa? Tapi kalau orang harus dibanding-bandingin, kayaknya aku ada di urutan paling bawah nih. Kamu tuh nggak boleh gitu. Kamu tuh harusnya senang sekarang ada di Jogja dan kamu bisa senang-senang. Iya, dan bisa ketemu kamu yang bikin aku kagum banget.
Makasih. Mari silakan. Oke, makasih nggih. Klis. Motor lo gue sewa ya? Disewa, Mas. Udah aku anterin aja, Mas. Gue urusan pribadi soalnya. Gimana ya, Mas ya? Ini uang 100.000 buat lo, sama KTP gue buat jaminannya. Gue gak bakal bawa lari motor lo kok. Bener ini, Mas. Kenapa? Kurang? Enggak, Mas. Enggak, Mas. Justru saya senang banget, Mas. Enggak pernah ada yang sewa motor saya, Mas. Tak ku berhenti bila ku ingat dirimu. Jantungku membeku bila ku dekat denganmu. Saat pertama ku lihat wajahmu, saat kau sentuh jiwaku, kau buat hati ini tak pernah mati, temani dalam sepi. Oh, mungkin sampai nanti. Ku terus berlari, mengejar untuk dapatkan cintamu hingga akhir batas waktuku. Bila sampai nanti semuanya terjadi, kau jadi milikku, akan ku jaga agar cinta kita abadi. Capek ya, Nduk ya? Nggak apa-apa kok, Bu. Ibu sudah siapkan teh hangat sama makanan kesukaan kamu. Ayo. Ya. Iya, betul Pak. Ini sisa hutang saya waktu masih di Jakarta. Tapi maaf Pak, saya minta waktu beberapa hari ya untuk membicarakan ini dengan keluarga. Ayah udah meninggal. Cuman aku sama ibu aja jadinya yang nerusin. Mas Bro, Klis. piye? Wis rampung urusane? Gue lagi bingung nih. Loh, bingung kenapa, Mas Bro? Bingung itu ada dua jenis, Mas Bro. Bingung nggak punya duit, sama bingung nggak punya cewek. Tapi gue belum bisa ceritain sama lo. Oh, tenang, Mas Bro. Saya punya banyak waktu. Ngobrol sampai pagi, oke.
Yang penting ada nasi kucing sama kopi, Mas. Nanti kalau ada waktu yang pas, pasti gue ceritain sama lo. Bu. Kok ibu belum tidur? Bu, aku mulai berpikir untuk serius ngurusin gerabah aja ya, Bu. Nggak usah kerja. Habis kalau begini terus omset kita nggak pernah naik. Kita cuma ngandelin penjualan di tokonya Mas Bagas aja, Bu. Ibu juga berpikir begitu. Bagaimana dagangan kita ini bisa laku, Nduk. Tapi kamu pasti akan lebih capek. Usaha kita harus ada kemajuan, Bu. Biar kita bisa ngelunasin utang-utang kita yang ada di Bank Jakarta. Iya. Sampai sekarang ini Ibu juga belum dapat uang. Kalau orang Bank Jakarta itu datang lagi. Berapa orang sih, Bu? 1. Galak ya? Orangnya sopan sekali kok. Lain sama yang dulu-dulu. Ibu rasanya malah tenang. Kalau dulu itu panik kalau ada yang datang menagih. Jadi menurut lo gue harus kesana? Harus, Mas. Mas harus bantu mereka. Jangan Mas bikin mereka susah. Kapan bisa bayar? Tapi kenapa gue harus bantu mereka sih? Mas pengen ketemu sama Rindu terus loh. Apa hubungannya? Motivasi, alasan Mas. Mas harus punya motivasi waktu bantuin mereka yang ditagih. Tapi susah bayar. Karena usahanya nggak jalan, Mas. Tapi lo tahu kan, gue tuh cuma penagih utang doang. Loh, tapi Mas tetap manusia yang punya hati nurani. Coba pakai sisi kemanusiaan, Mas. Ingat waktu Ibu Mas ketemu sama Ibu Gayatri. Jangan-jangan lo motivator yang nyamar jadi tukang ojek ya? Halah, untuk membangkitkan semangat orang, Mas. Nggak perlu mengatasnamakan motivator, navigator, kalkulator, pokoknya yang tor-tor, Mas. Andai akulah Don Juan, miliki segalanya yang aku impikan. Permisi. Permisi. Monggo. Oh, monggo. Selamat pagi, Bu. Saya kira siapa, Pak? Mari duduk. Maaf, Bu, kalau saya datangnya mendadak, tapi saya datang ke sini bukan karena masalah yang kemarin. Oh ya? Sebentar, Pak, sebentar. Rindu? Rindu? Ini kenalin loh, Pak Rangga yang dari Jakarta itu. Kamu? Jadi, kamu yang nagih? Kalian sudah kenal toh? Jadi pertama kali kita kenalan, gara-gara Rindu gak sengaja nabrak saya, Bu. Loh, kamu yang jalannya ndak lihat-lihat. Kok kamu mau pakai Pak gitu toh? Aduh, nggak apa-apa, Bu. Sebenarnya saya tuh masih ABG lagi. Jadi lebih baik nggak usah manggil pakai Pak. Kayaknya juga saya sama Rindu tuan Rindu kok. Alah, ngapa sih kamu? Ya, ayo masuk yuk. Nggak usah, Bu. Saya kesini cuma sebenarnya mau membantu Ibu aja ngeringanin pembayaran ke bank itu. Caranya? Lo izin kerja aja hari ini. Soalnya banyak yang pengen ngomongin sama lo.
Iya, katanya kamu juga mau mikirin usaha kita ini, Dok. Ya udah deh, saya nggak masuk kerja. Cuma sebesar ini usaha kami. Untuk bisa lebih besar, kami perlu modal. Bang aja udah nggak mau biayain, soalnya kami masih punya tunggakan utang yang lain. Seharusnya pasti bisa lebih maju ya. Aku udah berusaha untuk ngatasin, tapi selalu gagal. Tapi lo gak nyerah kan? Pada akhirnya, aku mesti mutusin untuk cari kerja di luar. Dan tempat itu hanya cocok di tokonya Mas Bagas. Soalnya di sana aku bisa tahu barang-barang dagangan aku itu laku apa enggak. Terus pelajaran apa aja yang lo dapet di toko itu soal jual beli? Ya, aku jadi paham dan kenal banyak pelanggan aja. Kalau menurut gue, kenapa lo nggak terapin aja di sini kayak pengalaman-pengalaman lo di sana dan relasi-relasinya? Menurut kamu aku bisa? Lo belum pernah nyoba kan? Jadi nggak ada yang bisa bilang lo gagal. Tapi utang bank kan nggak bisa menunggu. Aku bisa atur waktunya kok kalau kamu mau. Baru kali ini ada penagih utang yang kayak kamu. Lagi pula kan kebijakan itu sebenarnya dibuat untuk supaya dua pihak saling menguntungkan. Daripada aku balik ke sana lagi terus nggak ada hasilnya sama sekali, ya kan? Kayaknya ibu aku udah buatin minuman. Kita minum dulu ya. Yuk. Nah, pas toh. Ayo nak Rangga dimakan. Ini mumpung masih hangat masakan kampung. Kayaknya dimasakin masakan enak nih, Bu. Ya, enak-enak lo makanannya. Iya, makanya monggo-monggo. Itu foto waktu aku masih di Jakarta sama teman kecil. Iya Tuhan, ini kan gue. Jadi lo rindu yang... Kamu Rangga yang mana ya? Gue dulu sempet tinggal di Blok G8. Masya Allah. Berarti nak Rangga ini putranya Bu Cipto ya? Yang mana ya, Bu? Iya. Ya ampun, kamu sudah gede banget. Ibu sampai nggak kenal loh. Itu loh nak, rumahnya nak Rangga ini kan adep-adepan sama rumah kita waktu di Jakarta. Aku kok nggak inget ya, Bu? Ya, waktu itu kan kamu masih kecil, masih 6 tahun. Ya, nggak nyangka betul kalau ketemu di sini ya. Kamu kenapa masih bisa inget? Soalnya aku punya foto ini di Jakarta dan aku sering banget lihat foto ini. Rindu nggak cerita alasannya kenapa dia nggak masuk? Tidak, Pak. Gini, saya pergi dulu. Nanti kalau ibu nelpon saya, nyari saya, bilang saya ketemu orang untuk mesen barang ya. Sebelum lo pindah rumah ke sini, lo sempet pindah rumah ke Jakarta ya?
Iya. Habis rumah di depan kamu itu dijual, kita sempat pindah-pindah sampai ke pinggiran. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk pindah kemari. Emangnya ayah lu meninggalnya kapan? Udah 2 tahun yang lalu. Usaha gerabah terus ngalamin kemunduran. Dan uang kita habis untuk berobat bapak sebelum meninggal. Sebentar ya. Klis. Halo? Iya, Klis. Oh, lu butuh motor ya? Yaudah. Gua anterin sekarang nih. Oke. Kamu mau ke penginapan ya? Si Muklis minta dibalikin motornya. Kita anterin dulu. Kok berhenti? Itu ada cowok. Ya. Apaan sih, Mas? Ayo. Mas, lepasin. Jadi kamu udah pergi kerja karena pergi sama dia? Ngobrolnya di rumah aja deh, Mas. Nggak enak di jalan. Dah, jawab aja, nggak usah alasan. Ini untuk usaha gerabah aku, Mas. Kenapa lagi gerabah kamu? Sorry kalau gue boleh ngomong. Lo bukan siapa-siapa. Sampean tuh orang lain. Gara-gara sampean rindu udah masuk kerja hari ini. Padahal kita ada meeting dengan orang lain. Mau ketemu sama siapa, Mas? Kok udah bilang dari kemarin-kemarin? Udah, aku antar kamu. Pulang. Kita pulang. Bentar, aku mau ngomong dulu sama Mas Rangga. Mas Rangga, aku pulang sama Mas Bagas aja ya? Iya, nggak apa-apa, Noni. Itu kan nama panggilan aku waktu kecil ya? Ya, aku juga baru ingat. Dari tadi aku pikir-pikir malah lupa. Tapi gila lihat colo itu gue malah ingat. Ayo. Men, hati-hati ya. Jangan ngebut-ngebut. Banyak kebo di jalan. Berapa kali aku ingetin kamu? Jangan temui dia lagi. Mas Rangga itu ternyata penagih utang yang dari Bank Jakarta, Mas. Kalau memang itu betul, apa lantas kamu so akrab sama dia? Pergi sama dia. Mas Rangga soalnya lagi cari jalan keluar supaya aku sama ibu bisa ngelunasin utang-utang kita, Mas. Memang dia bisa bantu apa? Ya ini lagi dicari jalan keluarnya. Itu alasan. Kamu pikir masalah kamu bisa selesai sehari 2 hari? Pokoknya, mulai besok aku antar jemput kamu kerja. Loh kok tiba-tiba aku diantar jemput? Aku khawatir. Aku nggak mau ngerepotin ya, Mas. Aku udah minta persetujuan kamu. Pokoknya mulai besok aku antar jemput kamu kerja. Masuk. Oh, jadi rindu itu cinta monyetnya sampean waktu kecil toh, Bro? Gue juga malu sih sebenarnya kalau inget gitu. Wah, berarti batinnya sampean sama rindu itu sudah menyatu, Bro. Gitu ya? Oh iya. Jelas, Bro. Nah, terus gimana urusannya, Bro? Gue sih berencana mau bantu dia supaya dia bisa balik modal lagi dan bisa bayar semua utang-utangnya. Caranya? Sebenarnya gue udah punya rencana dan ini gue butuh bantuan lo deh. Oh, siap, Bro. 24 jam aku siap, Bro. Aku itu sumringah, Bro. Ketemu sampean. Aku siap jadi bantalan sampean, Bro. Oke, Bro. Let's go. Ayo.
Kowe iki kok ngalamun terus to, Nduk? Aku udah mutusin mau keluar kerja dari tokonya Mas Bagas, Bu. Kamu sudah bilang sama Bagas? Rencananya besok. Hari ini dia bilang dia mau antar jemput aku kerja. Kok aneh toh baru sekarang? Kayaknya dia nggak suka sama Rangga. Kalau nggak suka itu alasannya apa? Nggak tahu, Bu. Mungkin emang begitu kali sifatnya laki-laki. Nduk, mau kamu bilang sama Rangga, suruh dia tidur di sini saja. Emangnya boleh, Bu? Oh, ya enggak apa-apa toh. Ibu itu sudah menganggap Rangga seperti anaknya sendiri sejak dulu. Lagian dia itu sekarang kan lagi hutang. Nah, daripada dia sendirian di sana, mendingan kan kumpul lagi. Bu, hari ini masa aku dipanggil Noni sama dia. Ibu sudah hampir lupa loh panggilan kecilmu. Aku tiba-tiba udah nggak khawatir lagi sama masalah kita, Bu. Ya mudah-mudahan Rangga bisa bantu kita ya. Ya wes, bobok dulu yuk. Andai akulah Don Juan, miliki segalanya yang aku impikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rindu. Rindu. Waalaikumsalam. Loh, kok kamu belum rapi? Sebelumnya aku mau minta maaf, Mas. Tapi mulai hari ini aku mutusin untuk keluar kerja dari tokonya Mas Bagas. Loh, kenapa? Kenapa kamu mendadak begini? Gak ngomong dari kemarin-kemarin? Sebenarnya udah mau ngomong, tapi baru berani ngomongnya sekarang. Ya ndak bisa gitu dong. Siapa yang akan gantikan kamu di toko nanti? Aku masih bisa bantuin kok, Mas, untuk beberapa hari sebelum Mas dapat penggantinya. Apa alasanmu? Saya mau serius ngurusin usaha gerabah. Kamu pikir kamu bisa sukses, cepat maju, besar usahamu itu? Aku tahu itu, Mas. Tapi aku harus melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu harus dimulai dari sekarang. Oke, kalau kamu melakukan sesuatu sekarang, kamu dandan, aku tungguin. Aku nggak bisa ikut pergi ke sana, Mas. Aku masih ada yang harus aku kerjain. Kenapa sekarang kamu berubah? Semua orang harus berubah, Mas. Kalau nggak berubah, nanti aku takut ntar ketinggalan. Ya sudah, aku pulang. Nah, ini pasangannya. Oh, ini pasangannya? Iya. Sih. Tadi sih aku udah masang iklan di internet. Oh ya? Andai akulah Don Juan, miliki segalanya yang aku impikan, bagai seorang raja di dalam surga. Andai aku seorang raja, ku ingin nikmati kemewahan dunia, ku bangun istana, tempat singgah sana. Chris, gimana?
Alhamdulillah mas, banyak yang pesan. Dari Kasongan 30. Terus dari Kaliurang itu sekitar 40-an ada mas. Nah ini sisanya tinggal segini mas, mbak. Lihat tuh. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok dipajang di luar, Bu? Iya, ini nggak punya toko. Jadi ya di teras pun jadilah. Ini juga idenya Rangga kok. Rangga? Si penagih utang itu, Bu? Iya, Rangga itu kan dulu tetangga ibu waktu di Jakarta. Oh iya. Rindunya ada, Bu? Rindu ini lagi keliling masarin dagangan. Wah, Rindu rajin juga, Bu. Dia pergi sendiri, Bu? Sama Rangga tadi, naik motor pinjaman itu. Ibu nggak khawatir sama anak Jakarta itu, Bu? Takutnya Rindu diapa-apain sama dia. Rangga itu kan temennya Rindu sejak kecil, Thomas. Jadi saya sama Rindu sudah menganggap Rangga itu menjadi bagian keluarga. Ya, tapi tetap saja, Bu, saya khawatir. Justru ide dagang sendiri ini datangnya dari Rangga. Dia itu juga memasarkan lewat internet. Lumayan loh, Mas. Sekarang sudah ada yang telepon, walaupun cuma nanya-nanya. Coba kamu datangnya dari dulu ya. Kalau gue datang dari dulu, kali aja nggak asik sekarang. Kalau datangnya nanti beberapa tahun lagi gimana? Ya kalau itu sih mungkin aja lo udah punya anak kali. Kamu kenapa belum nikah? Jadi aku kan sempet kuliah. Aku udah lulus sarjana S1, ambil major ekonomi. Terus aku sempat kerja di bank jadi pegawai rendahan dengan gaji yang sangat minim banget. Dan menurut aku tuh hidup di kota Jakarta tuh perlu biaya yang sangat tinggi banget. Menurut aku sih nikah gampang-gampang aja. Cuman istri aku belum tentu kan dia mau hidup pas-pasan. Ya itu juga kalau pas-pasan. Kalau tiba-tiba hidupnya susah gimana? Kamu jangan berprasangka buruk gitu dulu dong. Bukannya gitu, lo ingat gak sama tetangga gue waktu dulu kecil, si Agus? Dia tuh sekarang jadi supir angkot, dan dia udah nikah. Udah gitu istrinya song artis lagi. Mau puyeng gak tuh kepalanya si Agus? Iya mas? Kamu di mana? Tadi aku ke rumah kamu, kata ibumu kamu pergi sama Rangga. Iya mas, aku habis dari kantor instansi pemerintahan nawarin gerabah. Aku sudah bilang berkali-kali kamu jangan deket-deket sama dia. Ini malah makin dekat. Iya, tapi kan ini masalah kerjaan mas. Lagian Rangga kan nggak mungkin pulang ke Jakarta tanpa bawa uang tagihan mas. Halah, alasanmu itu terus basi. Iya, tapi ini emang bener kok mas. Tuh, di toko belum ada pengganti kamu. Jadi tolong kamu kesini dulu, bantu aku. Iya mas, aku pasti bantu. Tapi mas kan tahu sendiri kalau aku itu nggak punya banyak waktu mas. Aku mau ketemu kamu. Iya, nanti aku kabarin ya mas ya. Aku mau malam ini. Ya tapi aku nggak tahu bisa atau enggak mas. Kamu sekarang sudah bisa bantah aku, yuk. Loh mas, nanti kalau aku bilang iya, terus totonya aku nggak bisa karena aku harus ketemu sama orang, gimana mas? Kan lebih baik nanti mas aku kabarin aja ya mas ya. Aku nggak suka cara kamu ngomong seperti itu. Kenapa? Udah, nggak apa-apa. Barusan teman kantor gue SMS gue. Dia bilang ada beberapa orang yang mesen Gucci. Oh ya? Iya. Alhamdulillah. Dan mereka juga mau bantuin kamu untuk nyelesain utang-utang ibu kamu itu.
Kalau perlu mereka juga bisa minta bantuan untuk pemutihan. Emangnya bisa? Setahu gue sih bisa ya, tiap akhir tahun jadi ada keringanan gitu lah. Jadi mungkin ada penghapusan untuk bunganya supaya jadi lebih ringan. Kamu cerita ya ke mereka? Semuanya. Dan sama mamaku juga loh. Oh ya, dan mamaku juga mau bantu ngeringanin utang-utang ibu kamu itu loh. Jangan deh, nggak usah. Nanti malah kita harus bayar utang ke mama kamu lagi. Gak apa-apa, kata mama yang penting utang ibu kamu dulu aja selesai. Kalau masalah mamaku, terusan nanti lah. Aku jadi nggak enak. Lebih gak enak lagi kalau ronde dingin. Yuk, tahan lagi. Silakan diminum, Mas. Iya, makasih. Duh. Aku ingin hubungan kita ini segera diresmikan. Maksud Mas Bagas menikah? Iya. Mas Bagas harus ngomong ini juga sama ibu ya, soalnya kan ini soal keluarga, Mas. Aku ingin kesepakatan kita berdua dulu. Aku bisa aja bilang siap, Mas. Tapi kondisi keuangan kita tuh enggak. Kita nyiapin untuk pelunasan utang bank di Jakarta aja masih kesulitan. Aku akan bantu, Ndu. Aku enggak mau menikah dalam kondisi yang enggak siap, Mas. Kamu dulu pernah bilang, kapan saja kamu mau nikah, kamu siap. Siap mental, Mas. Tapi kondisi keuangan kita tuh enggak. Keluarga Mas kan pasti enggak mau nanggung biayanya. Soalnya adatnya pesta perkawinan kita adalah kewajibannya pihak istri. Kamu sudah banyak berubah sejak kenal Rangga itu ya? Dia ngajarin aku banyak hal, Mas. Terutama memajukan usaha gerabah aku. Tapi dia pasti ada maksud lain. Dia pasti ada maksud lain supaya dia ke Jakarta bisa bawa uang tagihan. Kamu kesannya bela dia banget ya? Aku bela dia karena emang dia di posisi yang mesti dibela, Mas. Selama ini kan aku ngarepin bantuan dari Mas Bagas, tapi mana? Oh, jadi sekarang kamu bandingkan aku sama dia? Aku sebenarnya mau ngomong ini dari dulu, Mas. Ya karena sudah ada dia kan? Bagus malah sekarang jadi ada contoh. Berani sekali kamu ngomong itu sama aku. Mas, kalau Mas emang menginginkan aku sebagai istri, kita harus saling terbuka, Mas. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Aku cuma mau jujur, itu aja modal aku. Jujur kalau nyakitin hati orang sama aja dosa. Resiko kejujuran kan emang kayak gitu, Mas. Hah, bantah aja terus. Aku capek. Pulang. Andai akulah Don Juan, miliki segalanya yang aku impikan. Woi, apa-apaan nih? Sampean tuh udah ngerusak rindu. Lo tau nggak? Kalau cowok tuh nyelesain masalah nggak harus dengan berantem. Tapi aku siap berantem sama sampean. Gue dari dulu. Cuman apa masalahnya? Sampean tuh udah ngeracun rindu untuk lawan aku. Setahu gue dulu dia di Jakarta emang suka berantem sama cowok ya. Dan dia selalu menang. Nah sekarang tuh dia lagi pengen nunjukin ke lo gimana dia aslinya. Aku minta sama sampean, jauhin rindu. Mana bisa orang tiap hari gue ke rumahnya dia. Aku mau nikah sama dia. Ya bagus lah. Jadi lo bisa ngebantu nyelesain masalah keuangannya dia kan? Dan bisa ngelunasin untuk utang-utangnya ke bank. Apa itu masalahku? Lo mau sama Rindu tapi lo nggak mau sama keluarganya. Mendingan lo nggak usah kawin. Gue tahu lo pasti masih manja kan sama nyokap lo. Sampean jangan bawa ibuku yo. Kenal aja enggak, ngapain juga gue bawa nyokap lo. Aku minta, sampean jauhin rindu.
Gue malah makin sering ketemu Rindu kalau gitu. Sampean tuh maunya apa sih? Lo ngapain sih ngelarang-larang gue untuk ketemu sama Rindu? Gue tuh teman kecilnya dia, dan gue sekarang lagi ada urusan sama dia. Lo tuh gak punya otak ya? Apa otak lo isi cendol doang? Lo tuh harusnya lihat dunia tuh luas. Jangan cuma yang pengen lo capai doang. Bayarin ya. Mas bro, kamu itu edan mas bro. Berani ngomong kayak gitu. Iya, dia tuh emang sekali-sekali harus digituin. Lagi pula ini tuh anak mami nih. Dia itu takut banget sama ibunya loh. Mbak itu salah pilih mbak. Enak aja kamu. Loh bener tuh, dalam keadaan kayak gini aja, dia bukannya bantuin, malah ngurus Yopo. Ngurusin tokonya lah. Udah, pokoknya aku udah nggak mau mikirin dia lagi, udah ah. Mbak, mohon maaf mbak. Mbak itu harus pikirkan lagi, apakah dia masih pantas jadi suami. Wah, lo jangan ngomong gitu dong, Dul. Sama aku itu Muklis, bukan Dul. Kalian ini ngomong apaan sih? Nggak karuan gitu. Biasa mbak, intermezzo, biar nggak stres. Nak Rangga kok ngelamun di sini? Nah, daripada bolak-balik, Mbak sudah tidur sini saja toh. Aduh, saya nggak enak, Bu. Nanti kalau dilihat orang-orang sekitar sini malah salah paham lagi. Ibu kan bilang sama orang-orang sini kalau Nak Rangga itu keluarga. Tadi ada pesanan dari Bandung, minta dikirimin contohnya dulu. Ya udah, nggak apa-apa. Besok kita kirim aja ya. Ya. Rindu, Ibu tadi bilang sama Rangga biar tidur sini saja. Capek kan, kasihan harus balik ke kota, ke sini. Mau nggak tuh ditawarin? Sebenarnya sih udah nunggu ditawarin dari dulu kali. Ya kamu. Ya udah kalau gitu, gue ngambil tas sama baju dulu kali ya. Lo mau nemenin gue? Mau? Alah, kalian ini kayak zaman kecil. Kalau Rangga mau pergi, kamu maunya ikut terus. Masa sih, Bu? Allah, kamu pura-pura lupa. Iya, aku beneran lupa. Ya sudah, Ibu masuk dulu ya. Iya, Bu. Lo lapar lagi nggak? Enggak. Gue lapar lagi. Yaudah, ayo. Mau cari makanan? Sekarang mendingan kita makan dulu apa ambil tas dulu? Makan dulu aja. Yuk. Ya. Lo bener nggak mau makan? Udah, aku masih kenyang. Kalau gitu kita pulang ya? Kok buru-buru amat? Gue nggak mau lo kemalaman aja sampai rumah. Yuk. Ayo, Klis. Ayo mas bro, angkat mas bro. Hati-hati, Klis. Masuk got. Mas bro. Juragane teko. Juragane sopo. Juragane sing gelem mas bro. Ayo mas bro, Ayo, angkat lempar. lagi. Cuma lihat-lihat doang, nggak mau bantuin. Ada apa dia pagi-pagi dia di sini? Sekarang Rangga tinggal di sini. Di rumah kamu ini? Iya, soalnya kata ibu nggak apa-apa daripada dia nanti bolak-balik ke kota. Ayo mas bro. Kamu silakan duduk dulu ya, aku masih mau catat-catat ya. Mas misi dong. Ganggu aja badan gede nggak bantuin. Klis. Ayo mas. Ayo diminum, Nak. Ayo silakan.
Makasih, Bu. Gini, saya mau melamar Rindu minggu depan. Wah, alhamdulillah. Berarti keluarganya Mas Bagas semua sudah setuju toh? Ini baru kehendak saya, Bu. Bapak sama Ibu belum tahu. Loh, kan mestinya kamu ngomong dulu sama orang tua kamu, baru kamu ngomong di sini. Kalau Bapak sama Ibu tidak setuju, aku tetap akan melamar kamu. Loh, ya nggak bener begitu itu. Perkawinan itu harus direstui orang tua loh, Mas. Iya, meskipun begitu, saya tetap akan ngelamar Rindu, Bu. Lo kenapa? Kok gak kayak biasanya sih? Minggu depan Mas Bagas mau ngelamar. Loh, ya bagus dong. Tapi, apa lo udah yakin sama kepribadiannya dia? Dia orangnya keras kepala. Selain itu, Maksudnya? ya apa lo yakin gak sama kesetiaannya dia selama ini sama lo? Aku percaya kalau Mas Bagas itu setia sama aku. Tapi kadang-kadang kesetiaan itu bisa diingkarin loh. Aku cuma malah khawatir sama orang tuanya, terutama ibunya. Loh, emangnya kenapa? Ibunya dari dulu kurang suka sama aku. Kenapa bisa gitu? Kenapa? Gak tahu, mungkin karena aku orang miskin kali. Masih ada ya orang tua kayak gitu zaman sekarang? Iya. Dan aku jadi ragu. Lo tenang aja lagi. Lo masih punya banyak waktu kok buat mikirin itu semua. Oh iya, gue mesti ke kota dulu ketemu sama Muklis. Andai akulah Don Juan, miliki segalanya yang aku impikan. Harusnya Mas Bro itu bilang ke Rindu. Ya toh? Mau lamar tapi Bagasnya masih main cewek. Itu sama aja, si Rindu itu cuma buat status Mas Bro. Iya, tapi gue tuh cuma lihat dia sekali doang, sekali. Sekali atau beberapa kali akan sama kalau itu benar Mas Bro. Ya soal bener atau enggak ya si Bagas main cewek mana gue tahu. Siapa tahu cewek itu saudaranya ya kan? Loh, kata Mas Bro main suap-suapan. Lah mana mungkin saudara itu main suap-suapan Mas Bro? Ya kali aja saudara jauh. Mas Bro sama si Rindu itu sahabat kecil toh. Lah jadi Mas Bro itu harus jagain si Rindu Mas Bro. Tapi kita kan udah sama-sama dewasa. Alah, dewasa kan umurnya, ya toh? Selebihnya ya boleh aja. Udah bilang aja ke Rindu Mas Bro. Lagian kalau aku lihat si Bagas itu adalah kelemar-kelemar. Nggak meyakinkan belas sebagai laki-laki. Banci dia itu. Memang mau ketemuan di mana, Dok? Di Pasar Beringharjo, Bu. Ibunya kan kebetulan juga punya kios di sana, Bu. Oh, hati-hati ya. Nanti kalau sudah selesai langsung pulang ya, Dok. Enjoy, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rindu.
gerabahmu? Iya, sekarang aku serius ngurusin usaha gerabah aku. Oh. Ya, pakai kenalan dari teman-teman aku aja. Habis aku mau buka toko, nggak ada modal. Nggak ada modal? Loh, aku mau nih masukin gerabah-gerabahmu di toko jamuku ini. Iya, gimana? Mau? Iya. Iya, besok ya? Mulai besok ya? Nih, bisa kan ditaruh sini kan? Ya wes, kamu lagi sibuk ya? Iya, iya. Saya bantuin ya? Oh, boleh, itu. Dari mana, Nak Rangga? Saya tadi habis ketemu sama Muklis sebentar. Rindunya ada di dalam. Tadi dia itu pergi ke pasar Beringharjo. Katanya mau ketemu temennya. Naik sepeda? Iya, Aduh, kenapa dia nggak nunggu saya aja? Kan nanti bisa saya anterin. kan dia sudah biasa naik sepeda. Nak Rangga sudah makan belum? Udah Bu, saya udah makan tadi. Ya udah kalau gitu saya ke dalam dulu ya. Oh iya, monggo. Bentar ya. Ini kita makan. Hah? Makan apa ya? Nanti kita duduk kayak dulu, ya? Kamu cantik banget. Enggak, lain kok. Kamu sering kesini? Kamu mau nyoba? Kamu mana? Aku mau pulang aja. Bu, biar saya susulin Rindu aja ya. Loh, apa teleponnya nggak diangkat? Dari tadi saya coba teleponin dia tapi nggak diangkat-angkat. Aduh, kenapa ya dia nggak angkat telepon? Kamu dari mana aja? Sama teman. Nggak apa-apa, Bu. Tadi cuma panas banget pas berangkat. Bener, kamu nggak apa-apa. Iya, Bu. Saya nggak apa-apa. Saya masuk dulu ya, Bu. Bu? Kok dari tadi saya nggak ngeliat Rindu ya? Rindu itu tadi pamit ke tokonya Bagas. Katanya sih ada perlu. Tapi semenjak dia tadi malam pulang ke rumah, kayaknya ada yang berubah ya, Bu? Tapi katanya nggak ada apa-apa tuh.
Ibu yakin dia nggak kenapa-napa? Kalau gitu saya coba cari Rindu dulu ya. Saya takut dia kenapa-napa. Iya, iya. Andai akulah Don Juan, miliki segalanya yang aku impikan. Mas, aku minta kita putus. Putus? Kamu mau hubungan kita putus? Kenapa, Nduk? Aku cuma ngerasa nggak bisa jadi istri yang setia untuk Mas nanti. Alasan apa itu? Mas, aku takut, Mas. Kalau sampai hubungan kita dilanjutin, nanti ada yang disakitin. Maksudmu? Aku nggak ada maksud apa-apa, Mas. Aku cuma mau kita temenan. Kalau aku nggak mau gimana? Percuma, Mas. Aku yang nggak mau. Tapi apa alasannya? Maaf, Mas. Lebih baik saya pergi. Rindu, tunggu. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Udahlah, Mas. Aku kan cuma mau nggak ada hubungan lagi aja sama Mas. Dari tadi alasanmu itu aja, tapi aku nggak tahu alasannya apa. Yaudah karena lo selingkuh lah. Sampean diam aja. Gak ada urusan. Gue lihat lo pergi sama cewek lain. Dan mungkin itu cewek yang sama dilihat sama Rindu juga. Betul, Nduk. Rindu jawab! Bilang dia itu bohong! Jawab! Lo jangan kasar dong, men. Diam aja, Bung. Rindu jawab. Iya, Mas. Kemarin aku lihat Mas lagi sama cewek waktu di warung jamu. Udah, Rindu, kita pulang aja. Gak ada gunanya lama-lama di sini. Tapi aku mau sepeda, Mas. Udah gak apa-apa, nanti suruh mukul saya ngambil. Lewati hari kian sepi. Kita tuh baru bisa ngerasain pahitnya kopi kalau kita ngerasainnya nggak pakai gula. Sebenarnya sama aja sama hidup. Kita bisa ngerasain manisnya kalau kita tahu gimana pahitnya hidup. Aku terlalu percaya sama Mas Bagas. Sebenarnya kalau gue bilang sih, Bagas juga nggak ada salahnya. Terus yang salah siapa? Buat apa sih kita nyari siapa yang salah? Karena kalau kita benar, pasti ada yang salah. Tapi kebenaran sama kesalahan tuh bedanya tipis banget. Bukannya so tau ya gue mau ngomong kayak gini. Tapi apa? Tapi gue udah kehabisan kata-kata soalnya. Ya udahlah ya, kan yang penting sekarang udah ada gue. Maksudnya? Ya, emangnya lo gak kangen sama gue? Kamu ngomong apaan sih? Lo gak inget ya dulu kita pernah pacaran? Ya enggak lah, aku kan waktu itu masih anak bawang. Kok gue masih inget ya? Terus kalau inget, kenapa? Gue pengen kita bisa pacaran lagi. Ngaco ah kamu. Sumpah mati, gue masih pengen banget bisa pacaran sama lo. Kok malah ketawa sih? Abis kamu jelek banget sih nembaknya. Ya abis aku harus ngomong gimana lagi dong? Masa aku harus bilang I love you? Jawab dulu dong. Iya. Iya apa? Iya, I love you too. Kamu ikut aku pulang ke Jakarta aja? Berakhir sudah segala
Oke.